Jahat banget si Abdan mau nyebelin. Ini Baru. ada keluar Mana lagi. kok nggak ada lagi? Soalnya kan 10. 9C anak Ibu Seli. Ini Ibu Selinya ada nih. Ayo yang lain kemana? Ibu Seli ada ini. Ditunggu wali kelasnya. Nah, anaknya Ibu Seli, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Ditunggu yang lainnya, teman-teman Yodi, teman-temannya siapa lagi? Panji, teman-temannya Rasha, teman-temannya Seno juga. Wih, banyak sekali nih yang belum hadir. Belum. Pak Yanto di sebelah sini biar masuk semua. Oh gitu, biar kelihatan. Nanti sih itu aja RCTP juga direkam aja bisa kan? Padahal iya, kita rekaman dulu di sini, kita kirim flash disknya ke sana. Nah itu siapa? Nggak usah. Tidak ada namanya nih. Hah? Siapa ini? 466217. Nah, siapa nih namanya nih? 466 4 Coba. Ganti nama sama kelas ya, biar ibunya sama bapaknya tahu. Nah, ini ada Ibu Wakasek Wajinani, Kurikulum juga, terima alhamdulillah kasih udah bergabung. sudah bisa bergabung. Ayo anak-anak yang lain, ini dipantau sama Ibu Wakasek, sama Ibu Ita juga, sama wali kelas juga. 466217, punten siapa tuh? Diganti namanya nama saja ya, nak. Siapa ganti nak? nama. Kayak Muhammad Yodi tuh. Misalkan Muhammad Yodi kelas 9C, nah itu betul tuh. Itu udah betul. Nanti kita absen lah, kita pantau. Mana lagi nih Pak Yanto, belum ada ya? Belum, nanti. Iya, 30.
Kemarin berapa orang tuh yang kelas itu? Miss Cici hanya 7 orang kan? 24 orang. Sambil duduk juga bisa Pak Ahmad ya? Masuk ya Pak ya? Iya, kelihatan. Kayak Pak Haris tuh, selalu ada yang sama dengan istrinya tuh. Iya Pak Haris tuh. Kalau Sarimbitan tuh. Duduk dulu sambil nunggu anak-anak masuk. Berusia 16 tahun. Biarkanlah dia membaca 10. Belum nambah. Satu cucunya. Iya. Kelas 8. Oke, melimpah. Walaupun banyak
Ya, makasih Ibu. Ya, sama. Halo, Ibu mau absen nih yang sudah masuk. Ada Arya Arif Budiman, Elsa 9A, Alfia, Diva, Muhammad Jodi 9C, Rasya Nurgaida kelas 9B. Selamat bergabung ya. Kan nggak bisa bekerja kalau laptop dipakai lihat. Ya, baru beberapa. Ibu tunggu yang lainnya masuk dulu. Nah, untuk yang sudah masuk, coba teman-temannya disuruh cepat bergabung ya. Ada yang Alfia ramean. berapa orang nih? 3 orang ya, gabung ya. Alhamdulillah. Sama siapa aja, Alfia? Alfia tuh sama siapa aja tuh? Ini ada Alvia, Tira, Bella, Dea. Alhamdulillah. 4 orang ya. Oke.
Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi jangan lupa harus jaga jarak dong. Iya, Bu. Atau pakai itu aja maskernya, dipakai pas maskernya ya. Ya, Ibu tunggu yang lainnya. Arif Ada Prasetyo. Gita. Sudah ada Gita. Yang lainnya diajak, Neng. Fir diajak Fir. Elsa, yang lainnya mana, Neng? Udah, Bu. Udah dikirim di grup. Suruh masuk. Oke, terima kasih ya. Iya, Bu. Gita. Paham dan Gita di... Banyak yang ramean, Bu. Jadi satu HP ramean. Ya udah nggak apa-apa deh. Iya ini Tuh sudah ada Seno ya, selamat bergabung Seno. Bramanto. Pagi, Bu. Ya, Seno mana yang lainnya diajak? Tiara, sudah ada Tiara. Baru si ada Rasya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Dipanggil sama Pak Agus nih. Apa, Pak? Ya ini Inaya belum ada. Terus Jose belum. Hesti, selamat bergabung. Oke. Terima kasih kepada yang sudah bergabung dengan kami. Kali ini kita akan membahas matematika, tepatnya apa Bu Yati pembahasannya? Tentang Sekarang kesebangunan. Kesebangunan. Ya, kesebangunan. Kesebangunan ya. Kita mulai kesebangunan. Ini Bapak mau cerita dulu ya. Sambil nunggu yang lain ya, Pak Hari ya. Yang lain, kesebangunan. Asal katanya dari apa tuh? Dari bangun ya. Bangun itu bukan bangun tidur bukan. Tapi bentuk, kalau dalam matematika namanya bentuk. Bentuk itu ada bentuk yang datar, ada bentuk yang ruang. Ruang itu kayak kubus, balok, kemudian bola dan lainnya. Kalau bangun datarnya apa? Misalnya segitiga, kemudian apalagi itu? Segi empat. Ya, segi empatnya. Pokoknya yang datar lah, yang tidak punya tinggi gitu ya. Yang hanya mempunyai ukuran luas saja. Kalau bangun ruang itu kan yang mempunyai isi, luas ya. Dan juga volume gitu kan ya. Nah sebangun, apa artinya sebangun? Sebangun itu sama bentuknya. Ukurannya bagaimana? Bisa sama, bisa beda. Nah, ya. Kalau sama berarti disebutnya kongruen ya Pak ya. Nanti yang ada pembahasan yang kemarin lain. Di RCTP. Sudah, iya, kebetulan nah, itu kongruensi itu sudah di RCTP. Kalau sama dan sebangun ukurannya. Sebangun di sini sama bentuknya. Ya, ukurannya bagaimana? Belum tentu sama. Ya. Nah, itu kesebangunan berarti kita bicara tentang
Apa itu yang ada dalam bangun-bangun yang bentuknya sama, ya? Bagaimana perbandingan sisinya, bagaimana Sudutnya. perbandingan sudutnya, bagaimana perbandingan luasnya, ya? Itu saja tentang kesebangunan. Lebih tepatnya nanti kita lihat lengkapnya itu slide yang sudah Ibu Dibuat, Yati ya. bikin, ya. Silakan, mangga barangkali Ibu Yati dimulai ya, bisa dimulai ya. Ya, bisa dimulai iya. walaupun baru sedikit ya, nggak Nggak apa-apa karena ya, ini udah hari sambil jalan saja. hari Jumat Iya. ya Pak ya. Jadi Iya. nanti takutnya pada berangkat Jumatan. Iya, Ya. biar ini terutama yang laki-laki tuh biar jadi anak ganteng ya. Jangan lupa sholat Jumat biar ganteng. Ya. Yaudah Ibu Bu Yati ya. mulai saja ya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bab yang keempat yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Karena untuk kongruen kemarin sudah, maka Ibu ambil yang kesebangunan anak-anak ya. Untuk standar kompetensinya yaitu memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Nah, untuk kompetensi dasar ada 2, yaitu untuk 3.6 itu berarti sebagai pengetahuannya, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Sedangkan untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Oke, berarti untuk tingkatan kita SMP hanya sampai pada batas bangun datar saja ya. Nanti yang ruangnya kayaknya nanti di SMA nanti. Ya Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Mangga Pak tujuannya. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini, maka harapan kita bahwa kalian itu dapat mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar yang sebangun. Kayak tadi itu Bapak sebutkan di awal. Bagaimana perbandingan sisinya, bagaimana perbandingan sudutnya ya. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menyebutkan minimal 2 syarat bangun, 2 bangun yang dikatakan sebangun. Ya, 2 bangun dikatakan sebangun. Nah, misalkan begini, ada 2 segitiga. Apakah 2 segitiga itu sebangun atau tidak? Kita lihat syaratnya seperti apa ya. Yang ketiga, kalian diharapkan nanti dapat menentukan bangun-bangun datar yang sebangun dengan berbagai cara dan posisi ya. Nah, itu saja nanti harapan kita setelah kalian mempelajari materi kesebangunan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengingatkan kembali yaitu tentang sisi dan sudut. Ya, karena nanti di sini ada hubungannya dengan sisi dan sudut. Kita lihat di situ untuk sudut berarti itu adalah sudut B atau sudut ABC. Ya, nama sudut di tengah ya. Itu jadi kan ada sinar AB dan sinar BC. Ya, titik sudutnya B maka dikatakan sebagai namanya sudut ABC atau ya. sudut B ya. Nah, ini sedangkan AB dan BC itu disebut kaki sudut, Pak. Nah, ya. itu pengertian sudut ya. Dan titik B itulah yang disebut dengan titik sudut. Iya. Bagaimana kalau pada segi 4 jajar genjang. Di situ ada jajar genjang yang diberi nama KLMN. Berarti ada berapa sudut nih? 1, 2, 3, iya, 4. betul. Ada 4 sudut. Yaitu sudut K, sudut L, sudut M, dan sudut N.
Ya, silakan Pak untuk Nah, sisinya. Sekarang kita ke pengertian sisi, ya. Sisi, apa itu sisi? Sisi pada bangun datar itu adalah misalkan ini ada segitiga ABC, ya. Sisinya itu berbentuk garis karena bangun datar, ya. Apa saja sisinya? Ada 3 sisi. Sisi AB, kemudian sisi AC, yang ketiga adalah sisi BC. Kalau pada segi 3, gitu ya. Nah, ini pengertian sisi, jelas ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini kesebangunan itu adalah tentang apa itu sudut dan apa itu sisi, ya. Itu Ya. saja. Ini Untuk contohnya nih. contoh yang berikutnya, Iya. sebutkan sisi-sisi jajar genjang berikut ini. Nah, ini diketahui jajaran genjangnya adalah K, L, M, N, ya. Kemudian ada titik P di antara KL, kita namakan sebagai tingginya ya Bu Yeti ya. Iya, Tinggi tinggi. dari jajaran genjang adalah NP. Mana sisinya? Sisinya itu yang mana? Sisinya adalah ternyata adalah bukan NP, bukan ya. Ada 4, yaitu KL, yang ini nih. KL, kemudian LM, kemudian KN, dan satu Dan, lagi adalah Nah, coba kalau KL benar atau salah anak-anak? KL, betul Bu. Betul. KL sudah. Berarti satunya cuman itu ada ada kesalahan ya? Ada kesalahan nih, ada kesalahan. ketik. Yang mana coba yang salah? Yang salah yang mana? Yang KN. Yang KL terakhir ya. Yang KL terakhir harusnya Harusnya apa? Harusnya apa? Ayo. MN. Betul. NM harusnya ya. Oh iya, betul. Pintar. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk sisi bangun ruang sekarang. Pada bangun ruang, sisinya berbentuk bangun datar. Ini bangun apa? Balok. Balok. Bangun ruang balok. Ya, Betul, namanya apa tuh? Diberi nama apa itu? Balok apa? Balok kasih namanya apa biasanya? Atau ini baloknya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. A, B, C, D, titik, E, F, G, H gitu ya. Nah, tadi sisinya berarti yang bawah diberi nama A, B, C, D. Iya. Selanjutnya, kemudian tuh yang atas E, F, G, H. Kemudian Depan DC, ya, Pak. G, H. Yang Sisi depan depannya ya. D, C, G, H. Kemudian A, B, F, E, A, D, H, E, dan B, C, G, F. Kesimpulannya apa? Jadi ada balok berapa itu Ada sisinya? berapa sisinya? Ada berapa? Ada 6 ya. 6. Sisi Iya. depan dengan belakang, kemudian samping kiri dengan samping kanan, kemudian atas dan bawah. bawahnya. Jadi Paham semuanya ya? ada 6 ya, itu untuk Nah ini bangun bentar dulu ruang. Bu Yati. Ya, Tadi saya kan mengerti. ini kita bicara tentang sisi bangun datar. Mm-mm. Sisinya berbentuk apa? Kalau bangun datar, sisinya berbentuk apa? Bentuknya garis, ya. Kalau bangun ruang, sisinya bentuknya apa? Untuk Bentuknya yang ini bangun berarti Bangun datar. Nah, Iya. itu ya, mohon diitukan ya, mohon diperhatikan. harus bisa membedakan ya Pak ya. Bahwa Ya. sisi suatu bangun datar berbentuk garis. Sisi Sedangkan? bangun ruang berbentuk bangun datar. Ya, Ya. gitu ya. Oke, kita lanjutkan Bu Yati. Kita lanjut. Nah, ini Apa pengertian dari kesebangunan? Nah, ini ya, ini yang Bapak bahas tadi di awal. Sebangun artinya bentuknya sama atau sama bentuk. Jadi kesebangunan artinya kesamaan bentuk. Kita bicara tentang bentuk-bentuk yang sama, ya. Dalam kesebangunan ini kita akan membahas masalah bentuk suatu benda. Di sini kita batasi hanya pada bangun datar, misalnya
Misalnya tentang Persegi 1, panjang. 2 persegi panjang apakah bentuknya sama atau tidak. Ya. Yang kedua, 2 trapesium apakah bentuknya sama atau tidak. Yang ketiga, jajaran genjang apakah bentuknya sama atau tidak. Padahal sama-sama jajaran genjang. Oke, kita cut dulu. Nanti dulu Bu, hati-hati. Ini ada satu bangun yang berapapun ukurannya pasti sebangun apa? Ayo. Siapa yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ada suatu Yang pasti bangun, sebangun. berapapun ukurannya, mau kecil, mau besar, pasti kalau kita bandingkan, itu adalah sebangun. Apa bentuknya? Persegi. Bisa. Persegi, betul. 1, Ada apa lagi? lagi? Lingkaran. Lingkaran, terus apa lagi? Ada enggak? Segitiga. Balok. Segitiga. Balok. Segitiga sama sisi, ya. Nanti Nah, juga itu ada nanti juga kebetulan ada, ya. Pak ya di sini Pokoknya itu nanti. nanti Kita lanjutkan bahas, ya. Oke. Oh, Misalnya, misalnya di sini, jika adikmu saat ini menggambar sebuah persegi di sekolahnya dan kamu juga menggambar sebuah persegi, maka persegi yang digambar adikmu pasti sebangun dengan yang kamu itu gambar. seperti Itu yang tadi ditanyakan tadi ya. Heeh. Kemudian, apakah jajar genjang yang digambar guru dan yang digambar muridnya dapat dipastikan sebangun atau sama bentuk atau tidak? Nah, kemudian nanti apa syaratnya agar dua benda dikatakan sebangun atau sama bentuk Sama ya Pak? bentuknya. Ya tadi ya, pokoknya ingat ya ada 3 buah benda yang pasti sebangun ya. Nah, di sini ada jawabannya anak-anak. Nah, ini Ada 4 jajar genjang ya Pak ya? ya. Nah, sudah diketahui panjang sisi dan sudutnya. Yang dibuat guru itu panjang AB 10 cm, panjang AD 6 cm. Sedangkan sudut A 65 derajat dan sudut D 115 derajat. Nah, kalian lihat jajar genjang yang dibuat oleh murid ya, oleh murid. Ada murid pertama, kedua, ketiga. Kira-kira mana yang sebangun? Yang Murid sebangun dengan kedua. yang dibikin oleh Pak Guru. Murid kedua. Ibu Guru. Murid kedua. Murid ke? Murid kedua. Ada yang jawab murid ketiga. Ada yang jawab dengan murid pertama, ada enggak? Tidak ada ya? Ya, coba kita lihat jawabannya Pak Har. Ya, nanti nih. Kita buat tabel ya Pak, biar Ya, mudah biar di gampang. sini. Untuk jajar genjang, berarti dibuat sisinya oleh- kita pisahkan saja yang Iya. terpanjang dengan terpendek, Iya. sudutnya terbesar dengan terkecil gitu ya Pak, Iya. biar jelas. Nah, untuk Murid yang pertama murid yang pertama, atau dari Pak Guru dulu Bu? Dari Pak Boleh. Guru dulu. Yang terpanjang dibuat oleh Pak Guru sisinya adalah AB 10 cm, terpendeknya AD yaitu 6 cm, sudut terbesarnya sudut D 115 derajat, dan sudut yang terkecilnya sudut A 65 derajat. Murid pertama membuat, kita bikin tabel itu ya, EF-nya yang terpanjang dibuat oleh murid yang pertama adalah 5 cm, yang terpendeknya EH 3 cm, kemudian terbesarnya sudut H 130 derajat, dan yang terkecilnya sudut E 50 derajat. Coba kita isi sama-sama atau gimana nih Bu? Ya, Murid yang nanti kedua. Murid yang murid kedua, yang kedua 5 cm panjangnya. ya 5 cm pakai ini saja Pak. pakai ini, Ya. 5 cm. Ini 5 cm. Yang Terpendeknya? terpendeknya
3 cm. 3 Tiga. cm. Tiga ya? Ya, 3 Iya. cm. 3 cm. Sudut terbesar 115 derajat. 115. 100, 150. 30, 115 derajat. 115. 115 derajat. Yang Terkecil? kecilnya? 65 derajat. 65 derajat. Kita tinggal pindahkan saja dari gambar yang tadi ya. Yang ketiga, murid yang ketiga. Yang ketiga yang terpanjangnya yang dibuat oleh murid yang ketiga berapa? 8 cm. 8 cm. Oke. Yang terpendeknya? 6 cm. 6 cm. Oke. Yang Sudut terbesarnya? terbesar 115 derajat. 115 derajat. Oke. Sudut terkecil Terkecilnya? 65 derajat. 65 derajat. Oke, udah ya. Nah, setelah kita bikin tabel tadi itu ada yang jawab murid yang kedua yang sebangun dengan Pak Guru atau Ibu Guru ya. Atau murid yang pertama. Ketiga tadi ya jawabnya ya. Kita perhatikan coba. Apa kira-kira yang ininya tuh? Murid Bisanya. kedua. Ya, yang kedua, betul yang kedua. Kira-kira Untuk yang kedua ya, apa, kita lihat apa? di sini nih, Pak. Ya, Sisi terpanjang dengan sisi yang terpanjang gitu ya. Kita bandingkan. Bandingkan. Coba ya. Jadi 10 berbanding 5 5. berapa? 10 per 5 berapa? 2. Disederhanakan dibagi 5 ya. Jadi 2 berbanding 1. 2 berbanding 1. Iya. Terus yang sisi terpendek. AD berbanding 6 EH. berbanding 3. Nah, sama enggak 2 banding 1? Sama. Sama ini ya. Ininya nih. Nih ya 6 banding 3, 10 banding 5 ternyata menghasilkan perbandingan yang Sama. Yaitu 2 banding 2 1. banding 1. Ya. Jadi kesimpulannya perbandingan sisi yang sesuai atau yang bersesuaian ya. Jadi perbandingan yang terpanjang dengan yang terpanjang, perbandingan yang terpendek dengan yang terpendek, itu hasilnya sama yaitu perbandingan yang sama. 2 banding 1. Jadi sama perbandingannya. Cara yang sama kita pakai tadi ya, yang terpanjang dan terpanjang, terpendek dan terpendek. Sekarang kita pakai untuk sudut. Yang terbesar dengan yang terbesar, yang terkecil dengan yang terkecil. Yang terbesar dengan yang terbesar berarti 115 derajat berbanding 115 derajat. Menghasilkan sama ya. 1 banding 1. Yang terkecilnya juga 65 derajat berbanding 65 derajat. Iya, sama. 1 banding Jadi 1 sama ya. Atau mempunyai kesimpulan bahwa berarti ada kesimpulannya Bu Yati. Apa tuh Bu Yati? Kesimpulannya sudut yang sesuai sama besar. Nah, kalau untuk di sini untuk 1 dan 2 ya Pak ya. Guru dengan murid pertama. Untuk murid yang pertama ternyata sudutnya tidak sama. Oh gitu, iya betul. Sudutnya tidak sama. Sudut D-nya 115. Nah, ini kenapa nih Bu Yati kalau yang sudut H-nya 130 kan Pak? Kalau murid yang ketiga gimana tuh? Kenapa tuh? Kan itu sudutnya sama itu. Nah, kalau untuk murid kedua dan murid ketiga itu berarti besar sudutnya sama ya. Besar sudutnya sama, tapi kenapa murid ketiga itu enggak sebangun dengan Pak Guru yang atau Bu Guru yang bikinan Pak Guru? Ini D Pak yang tidak yang kedua, murid yang pertama ya, murid yang pertama yang tidak. Yang ke itunya? Nanti yang kita lihat. Ke guru dengan ini. Ya untuk 6, tadi untuk jajar 10 genjang. 10 banding 8. Yang dibuat 6 guru. banding 6 tuh enggak sama Bu. Maka murid yang ketiga juga itu tidak sebangun. Sama. Ya. Nanti lihat Pak sebentar. Matikan dulu. Oh, iya. Ini ya. Tadi ini kan. Ini ya. Oh iya.
Klik lagi. Nah, Oh, ada ini sebentar, Pak. dihapus semua. Ya, Ini udah. Oh, yang itu ya. dihapus dulu semua. Mana sih? Kalau kemarin tuh bisa ini ya. Hapus semua. Nggak keluar. Iya. Udah. Oh, udah. Oh. Ya, jadi nanti Oh, isinya benernya tuh. isinya ya. Sudah diisi. Sama nggak tadi dengan kalian? Sama ya Pak Harya? Sama. Iya. Jadi pengertian dari kesebangunan, sebangun artinya adalah sama bentuk. Kesebangunan berarti kesamaan bentuk. Ya, dari tadi yang kita simpulkan berarti ada 2 syarat ternyata ya Pak Har. Iya, betul Bu. Ada 2 syarat untuk kesebangunan. Yaitu yang pertama, 2 benda atau bangun datar adalah sebangun atau sama bentuk jika pada kedua benda itu dijumpai syarat-syarat sebagai berikut. Nah, tolong diperhatikan ya, ada 2 syarat. Nah, syarat yang pertama, pasangan sisi-sisi yang sesuai. Tadi terpanjang dengan terpanjang, terpendek dengan terpendek. Nah, ternyata kita perbandingannya sesuaikan. Mempunyai perbandingan yang sama ya Pak ya. Itu. Kemudian jadi mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang sesuai besarnya sama. Tadi kan 115 derajat dan 65 derajat. Sama semua kan ya. Nah itu saja 2 syarat dari 2 bangun dikatakan sebangun. Sekali lagi kita ulangi ya. 2 benda atau bangun datar adalah sebangun apabila 1. Pasangan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Oke, diingat-ingat lagi ya. Jadi kalau panjang sisi itu perbandingannya yang sama ya Pak ya. Kalau sudut harus besarnya yang sama. Ya, gitu. Nah ini ada lihat. contoh. Angka biodinama sih tahu. Tapi ini ada contoh di sini. Ada 4 peta ya, di situ peta buta. Manakah gambar yang sama bentuknya? Yang pertama ukurannya 6 cm kali 8 cm. Yang kedua 6 cm kali 12 cm. Yang ketiga 9 cm kali 8 cm. Yang keempatnya 9 cm kali 12 cm. Nah, bisa jawab enggak? Itu bentuk-bentuk pulaunya, ya pulau itu yang digambar ya, tapi hanya kertasnya saja yang berbeda nih, yang berbeda ukurannya. Ukurannya ya, ukuran sisi berarti ya Pak ya. Ya, kalau kita pakai komputer mungkin yang bisa diperbesar, diperkecil pakai itu tuh. Iya. Geser-geser tuh. Pakai zoom atau apa gitulah. Nah, ya, kira-kira yang mana nih? Yang mana? Anak-anak. 14. 1 1 dan 4. Kayaknya udah pada ngerti nih Pak ya. Coba Alhamdulillah. kita cek dulu, jawabannya. Kita cek yang pertama betul gambar ya. 1 dengan gambar 1 dengan 4. Kalau Karena gambar 1 itu perbandingan sisinya 6 banding 9. Gambar 1 Ya. ini Oh, gambar 1 dan ini. Berarti 6 banding 8. 6/8 berarti dengan ini perbandingannya. Ya, dengan 1 dengan 4 tadi tuh Pak. Iya, jadi sisi 6 kan terpendek 9. ya. Iya, 6 dengan ini 9. Iya. Berarti berapa perbandingannya?
Berarti 6 banding 9, 2 3. banding 3. Terus Yang 8 perpanjangnya 8 dengan berbanding 12. Atau itu berapa? 2 banding 3 juga. Nah, jadi sama ya perbandingannya. Alhamdulillah Bu Yati, kita Iya, jadi nggak udah capek-capek, ngerti ya. udah pada paham. Udah pada paham. Kita lanjutkan nih Pak. Contoh yang kedua, perhatikan lagi. kedua. Masih gampang ya kesebangunan nih. Nah, ada dua gambar nih, ada dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Yang warna hijau sama warna kuning. ABCD dan PQRS ya. Kemudian yang pertama itu gambarnya ini ya, kita posisinya ada yang berdiri, ada yang Harus tidur. disamakan dulu nantinya ya Pak ya. Nanti kita lihat ya, kita lihat. 6 cm dan BC-nya 4 cm. Ini persegi 6 panjang berarti Bu ya? Persegi panjang. Yang iya, terpanjangnya. terpanjangnya. Di gambar 2 PQRS, terpanjangnya. Terpanjangnya mana yang terpanjangnya? Yang 8 atau 12? 12 cm. 12 Berarti cm. 6 berbanding 12 ya. Terus yang 4 yang pendek dengan 8. 8 cm. Sama enggak perbandingannya? Perbandingannya. Sama. Sama. 2 banding 12. 2 banding 1. 2 banding Iya, 1. betul. 4/8 juga sama atau 8 banding 4 ya. Betul, sama. Jadi sama ya, 1 banding 2 ya Pak ya. Iya, jadi Coba kita lihat. gambarnya. Nah, ini pembahasannya tuh. Pasangan Iya, betul, sebangun. pasangan pertama Pak, Itu mana ini ya? Ini. yang ini. Ini berarti salah Pak, bukan yang ini. Ini. Oh, ini ya? Iya. Ini ya? Nah, ini. Untuk pasangan pertama ya. HB 6 cm, PQ 12 cm. Tuh, AB dengan PQ ya Pak ya. QR Bu, QR. Oh, dengan QR. Iya. Kemudian pasangan yang kedua yaitu lebar ya. BC 4 Dengan cm PQ. dan PQ-nya 8 cm. Ya. Kita lihat sama ya. Is, Nah, salah lagi. kita langsung ke sini Bu. Langsung ke sini aja. Hmm. Tuh, perbandingan itu perbandingan ya. Pak Hamdan kurang ke bawah. Ininya apa? Itu Layarnya. Oh iya. Jadi didapat perbandingan 1 banding 2. 1 banding 2. Yang kedua juga kita bandingkan sisi yang terpendeknya atau lebarnya. Di sini BC per PQ sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Jadi perbandingan kedua pasang tadi menghasilkan perbandingan yang sama, yaitu 1 banding 2. Berarti dari Itu. sisi itu sudah sama ya Pak ya? Iya, kalau dari sisi sama ya. Kalau sudut gimana? Persegi panjang. Jelas sama semua sudutnya. 90 derajat. Iya, 90 karena derajat. siku-siku. Pinter. Nah ini tadi syarat Artinya yang apa? pertama. Artinya kedua syarat dipenuhi. Tadi kan ada 2 syarat tuh yang dikatakan 2 bangun dikatakan sebangun apabila sisi yang sesuai mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar ya. Nah ini sudutnya tadi ya sama iya. ya, karena 90. Iya, tadi ada yang derajat. jawab betul, pinter. Alhamdulillah Bu. Tuh diganti sekarang posisinya ya biar posisinya kelihatan. diganti, diputer. Jadi menghasilkan Tuh sudutnya. perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi syarat Maka- kedua bagaimana? Terpenuhi ya Pak ya?
terpenuhi. Sudut-sudut seletak Sudutnya sama sama besar. besar. Ya, karena Oke. kedua-duanya sudah terpenuhi syaratnya, tadi sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan sama dan sudut yang bersesuaian juga sama besar, maka kedua persegi panjang itu adalah sebangun. Itu ya anak-anak. Bagaimana? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Sudah. Jadi harus dilihat dari Syaratnya syaratnya. ya. Syaratnya pokoknya syaratnya dipenuhi. Jadi udah. jangan sisinya saja, jangan Iya. sudutnya saja, tapi harus dua-duanya itu ya. Oh, ini Nah, perbandingan ya. Kalau sudah jelas kita lanjut ya Pak ya. Iya. Nah, ini ada Contoh yang ketiga. Sebutkan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Buat alasan dan contoh gambar serta ukurannya atas jawabanmu. Tadi sudah di awal sama Pak Har ya, bisa menyebutkan bangun apa saja yang sudah pasti, sebangun gitu ya. Kita lihat nih, yang pertama adalah semua segi empat adalah sama bentuk. Benar atau salah? Benar. Nah. Semua segi Nah. empat. Segi empat itu Oh, segi empat tuh macam-macam. Iya, Iya, macam-macam. betul, macam-macam. semua Jadi, segi empat bukan. sama bentuk. Iya. Bukan persegi, bukan segi empat. Segi empat itu macam-macam. Ya. Ada yang bentuknya persegi, ada yang persegi panjang, Persegi panjang. ada segi empat yang Iya. sembarang. Pokoknya mempunyai 4 sudut. Itu adalah bentuk segi empat. Iya, lupa Bapak. Ya, Nomor jadi 1 berarti benar apa salah? Salah. 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 Betul. Misalnya kan segi empatnya persegi dengan persegi panjang, Iya. kan enggak sebangun ya. Sebangun. Terus semua persegi panjang, sebangun enggak? Persegi panjang. Persegi panjang tuh Persegi panjang, semua persegi panjang. kayak bentuk papan tulis di kelas kamu tuh. Kira-kira semuanya sebangun enggak? Belum tahu ya jawabannya ya. Nah, Kita ini, lihat lagi ya. nih. Semua persegi adalah sebangun, benar atau salah? Benar. Ini sudah pasti benar ya Pak ya. Ah, Untuk yang 1-2 nanti kita dibahas. lihat ya jawabannya. Kemudian semua jajar genjang adalah sama bentuk, benar atau salah? Salah. Salah. Salah, iya. Kita Nanti lihat lagi. Semua belah ketupat adalah sebangun, benar atau salah? Salah. Belah ketupat. Semua trapesium adalah sebangun, benar atau salah? Salah. Salah. Yang jawab Ya. hanya satu orang ya. Semua segitiga adalah sebangun, benar atau salah? Salah. 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 Nanti kita buktikan ya jawabannya ya. Semua segitiga sama kaki adalah Nah. sebangun. Sama kaki, bukan sama sisi. Sama kaki. Bukan sama kaki, Benar, bukan sama Ada sisi. yang jawab salah, ada yang Ayo. jawab benar. Nanti Ada kita yang lihat. sama kaki, ada yang Ya. sama sisi segitiga tuh. Kita lihat nih yang Nah, 9. yang 9 nih. Segitiganya sama Sisi. sisi. Adalah sebangun, benar atau salah? Benar. Benar. Nah, ini sudah nanti- pasti benar nih ya. nanti kita Satu lihat ya. lagi, semua lingkaran adalah sebangun. Ayo. Benar atau salah? Benar. 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 Coba dari 10 pernyataan ini, mana saja yang benar dan mana yang salah. Kita lihat jawabannya ya. Ini tadi untuk pernyataan yang pertama. Segi empatnya ada persegi dengan Ada trapesium di sini. Kan sama-sama segi empat ya. Tidak sebangun. Berarti tidak Iya. sebangun. Jadi karena di situ tadi dinyatakan sebangun berarti salah ya. Ya. Salah. Karena apa? Dilihat dari sudutnya beda, dari panjang sisinya juga beda ya. Yang kedua, tadi Semua persegi persegi. panjang ya. Nah, itu. Tuh lihat. Itu sama-sama persegi panjang, tapi tidak sebangun. Tidak ya. sebangun karena Walaupun ukurannya Beda, walaupun lebarnya sama Bu ya. Lebarnya sama 2 cm, tapi panjangnya berbeda Nah, atau beda. tidak mempunyai perbandingan yang
sama ya Pak namanya ya. sama persegi panjang, Mm-mm. lebarnya sama persegi panjang, sudutnya Tapi- sama. Tapi ada pasangan sisi yang lain yang tidak mempunyai perbandingan yang sama. Ya, 6:14 itu sama dengan 3:7 ya. 3:7. 3:7 Kalau sementara lebarnya mempunyai 2:2, perbandingan 1:1. Nah, tidak sama. Jadi tidak Ya, sama. Sehingga Oke. dikatakan tidak tidak sebangun. sebangun Paham atau ya? salah Paham ya? ya. Mudah-mudahan Kita lihat paham. yang ketiga. Semua persegi adalah sebangun, benar. Nah, Tuh, itu. tadi sudah. Karena Jadi- sudutnya sama 90 derajat. Iya. Terus Berapapun perbandingannya ukurannya mempunyai perbandingan yang sama. pasti sama Ya, perbandingannya itu. iya. Yang keempat, Jajar genjang. sama bentuk. Tadi salah ya. Salah tuh. Sudutnya. Macam-macam ya. Sudutnya berbeda ya. Panjang Iya. sisinya juga berbeda. Semua Belah belah ketupat. ketupat adalah sebangun. Ayo, belah ketupat. Apanya yang beda nih? Belah ketupat itu apa? Sudutnya. Sudutnya betul. Panjangnya sudah sama tapi sudutnya Berbeda. Berbeda. berarti salah ya, Iya. tidak sebangun. Yang keenam, Semua trapesium adalah sebangun, jelas salah. Ya, tuh ada trapesium sama kaki, ada siku-siku ya? ada yang trapesium sama, Sama kaki, sama ada kaki. juga Mm-mm. trapesium yang sembarang. Ya, Jadi macam-macam. tidak semua ya, Iya. tidak semua. Semua segitiga adalah sebangun. Segitiganya ini sembarang berarti, Sembarang. makanya salah. Oh, ya, walaupun sama-sama segitiga tapi tidak sebangun. Yang satu segitiga sama siku-siku. Siku-siku Yang kedua itu sembarang. sembarang. Ya. Jadi tidak semua ya. Tidak semua. Nah tadi yang sebangun itu untuk segitiga apa? yang pasti Yang sebangun. pasti sebangun. Sama Sama sisi. Segitiga sama sisi, betul. Nah yang terakhir tadi lingkaran. Berarti lingkaran benar atau salah tadi? Benar. Benar. Benar ya. Untuk lingkaran itu benar. jari-jarinya pasti Pasti mempunyai walaupun perbandingan berapapun yang, ukurannya pasti mempunyai perbandingan yang sama. diperbesar, diperkecil, Iya. itu akan mempunyai Mempunyai perbandingan yang sama sama. dan sudut yang sama. Iya. Itu. Bagaimana? Tuh, ya. Sekarang kalian sudah jelas Paham enggak? ya? Pokoknya kita batasi dulu pada bentuk-bentuk bangun datar ya. Nanti Jadi untuk bangun datar itu Iya. pokoknya untuk mengetahui bahwa kedua bangun atau lebih itu sebangun harus dilihat dari syaratnya itu. syaratnya. Ingat, pokoknya Tadi ada berapa kembali ke syaratnya? syarat. Ada berapa? Ada Ada dua. Dua. Ada Yang dua. pertama apa? Coba Ajra. Ajra. Ajra, ayo. Kaget. Yang pertama apa? Yang pertama syaratnya? apa? Yang pertama syaratnya apa? Sisinya sama. Mempunyai perbandingan yang sama. Bukan panjang sisinya sama Bukan ya panjang Neng ya? sisinya sama Bukan. ya. Kalau panjang sisinya sama itu salah, berarti Iya. kongruen. Sisi yang seletaknya mempunyai perbandingan yang sama. Yang sama. Yang kedua siapa? Yang Siapa yang kedua, Rasa. coba. Memiliki perbandingan sudut yang sama. Apa tadi? Bukan perbandingan ya, kalau sudut itu mempunyai Iya, sudut yang seletak atau mempunyai yang sesuai ya. Mempunyai bukan perbandingan. Boleh juga Besar nanti sudut yang sama. iya, rasa menjawab begitu juga boleh, tapi Boleh. nanti ada kalimat tambahannya. Ya, ada kalimat tambahannya apa? Perbandingannya Perbandingan sama dan 1:1 berarti. 1:1 pokoknya ya. Ya, Sama untuk besar. sudut ya. Pokoknya Iya. kalau sudut harus sama besar. sama besar. Lebih Kalau tepatnya sudut sama besar. ya. Ya. Sudut yang bersesuaian sama Sama besar besar. gitu. Sedangkan untuk sisi yang Yang bersesuaian mempunyai Mempunyai. perbandingan yang sama. Perbandingannya bukan sama panjang, bukan ya. Perbandingannya yang sama. Sama. Gitu. Itu syarat bahwa dua bangun atau lebih dikatakan sebangun. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas belum penjelasan dari kami? Jelas, Bu. Kelas Bu.
Iya, ada yang mau bertanya tentang materi tadi? Enggak, Bu. Sudah, Nafa, coba Nafa. Nafa 9H. Bagaimana Neng, sudah jelas belum untuk kesebangunan? Jelas, Bu. Iya, coba diulang tadi kesimpulannya ya. Iya, kesimpulannya kita bikin ya, kita bikin. Kalian nulis boleh, Tapi kita pandu dari sini boleh, ya. Ya, jadi syaratnya itu berarti sebagai kesimpulan bahwa itu tadi ya. iya, bangun itu bisa dikatakan Bangun dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama apa tadi itu? Yang pertama, sisi-sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua apa? Sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Ya. Jadi kita kembalikan semuanya kepada definisinya atau kepada syaratnya. Apabila tidak memenuhi syarat, berarti dua bangun itu tidak sebangun. Ya, Apabila ya. memenuhi syarat, berarti sebangun. Itu saja ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mencari panjang salah satu sisi kalau sisi yang lainnya diketahui. Ini nanti tapi sebangun gitu ya. Penerapannya nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, untuk materi hari ini Pak berarti kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh anak-anak kelas 9 ya Pak ya. Betul, Bu. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Ya, ingat pesan Ibu ada berapa? 3M. 3M ya. Yang pertama 3M. apa? Memakai masker. Masker jangan lupa. Jangan lupa selalu Tadi menggunakan malam ada masker. razia besar-besaran di Kota Cirebon. Ya. Yang Jadi dilakukan oleh kita polisi ingatkan. dan Satpol PP. Semua gang ditelusuri. Dimanapun. Pakai masker. Tarik. Ya. Ya. Katanya harus bayar ya Pak ya. Harus bayar tuh. Didenda 250.000 tuh. Dikasihkan ke Satpol PP masih mending buat beli pulsa kamu. Betul, buat belajar ya pulsanya. Jangan lupa pakai masker. Yang kedua apa? Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Yang ketiga apa? M yang ketiga. Jaga jarak. Cukup itu saja. Iya. 3M saja mungkin, itu pokoknya pesan dari pesan dari Pak Ibu, Jokowi. ya. Jokowi Pak juga. Jokowi, Bu. Pak Jokowi ini gencar sekali mempromosikan 3M-nya tuh. Karena boleh dikatakan akhir-akhir ini untuk Jawa Bali itu boleh dikatakan zonanya zona merah zona sekali. merah ya. Makanya Sampai-sampai kita belum bisa tatap muka pertemuan, anak-anak tatap muka, ya. Jadi alasannya seperti itu. Tapi kalian tetap harus semangat iya. walaupun belajar di rumah ya. Iya. Harus semangat. Tadi mungkin di sini belum semuanya masuk ya Pak ya. Iya. Nah, jadi harus semangat. Setiap hari ada Zoom dari SMP Negeri 16 ya, sudah ada jadwalnya ya tiap hari. Jadi harus diikuti semuanya. Nih, harus diikuti. Sedangkan untuk jam 3 sampai jam 5 sore itu adanya di RCTP. Kalian juga sudah tahu untuk kelas 9 berarti jam 4 lebih berapa ya? Sampai jam 5 ya. Harus ikuti semua karena untuk soal jawaban soal latihannya yang di RCTP itu harus dikerjakan. Harus masuk ke laporan ke guru. Harus. Dan kemarin hari Selasa baru beberapa orang yang masuk Pak. Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti baru kasih tahu beberapa ya. orang. Jadi yang harus kemarin mengikuti. laporan ke Ibu Yati kasih tahu kepada teman-temannya bahwa laporan di PJJ RCTP itu harus dilaporkan kepada guru kalian masing-masing ya. Ya, Nah, karena itu dipantau oleh MGMP Kota Cirebon sebisa ya. mungkin lah ya, sebisa mungkin nanti Jadi kalian harus ikuti. mengikuti. Kalau nggak salah tuh ada yang ini Bu, yang nggak bisa nangkep. Oh iya, yang nanti tidak bisa ya. Mungkin Nanti ada aplikasi yang bisa untuk menangkap. ya, kan kita siaran ada yang lain. GCR ya Pak ya. GCR Ada WA juga, WA group. Kemudian ada ini yang Zoom ya, Zoom meeting. Kemudian ada RCTP. Jadi bisa dengan empat cara empat kalian media. 4 media untuk
belajar. Jadi jangan malas untuk belajar ya. Harus tetap semangat walaupun di rumah. Ya, oke, Gitu gitu ya. aja. Sambil Bapak ingatkan juga, ini bentar lagi kalian kelas 9. Ini udah masuk Iya Februari, Bu. betul. Februari biasanya April nanti ya. April ujian sekolah. Ujian Insya sekolah. Allah nanti nilainya itu bisa dipakai untuk pendaftaran Ke SMA atau ke SMK. Ya, oke gitu aja Bu Yati. Ya, mungkin Karena ini kita udah- tutup saja ya Pak. Tutup saja. Nah, ya. untuk laki-laki jangan lupa Jangan harus sholat Jumat ya. Kita tutup. Ya, mangga Bu. Ya, Tutup. terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti Zoom ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya.